cara pendalaman Alkitab kita dengan judul pembahasan Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Sebelum kita memulai pembelajaran Alkitab kita ini, kita berdoa, kita minta Eda Ibu Karlonta dari Medan membawa doa pembuka. Dipersilahkan Eda. Wah, Bu, minta maaf karena sinyalku nanti orang nggak tahu. Pas mau amin tuh putus pula. Oke. Sayangku. Baik Ibu. Kita minta Ibu Happy Early bawa doa. Oke, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah yang begitu baik, panjang sabar. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ingin belajar sedikit dari firman-Mu. Urapilah Tuhan, khususnya Kaledi yang akan memberikan pelajaran dan juga akan menuntun kami. Roh Kudus-Mu boleh menuntun masing-masing kami, baik Kaledi maupun kami yang akan belajar bersama Tuhan, sehingga firman yang akan kami pelajari bersama pada sore hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan boleh menuntun kami untuk lebih hari, lebih dekat kepadamu, mempersiapkan kami masing-masing bagi kerajaan surga. Tuhan berkatilah semua peralatan yang kami gunakan, termasuk jaringan internet kami, agar boleh tetap stabil dan kami boleh belajar dengan lancar, dan semuanya hanya untuk hormat dan puji bagi nama-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Mohon ampun sekali lagi atas dosa dan pelanggaran kami yang begitu besar. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan memulai pelajaran kita, yaitu reformasi jemaat dari Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3. Ada 7 jemaat yang disebutkan oleh Yohanes di dalam buku Wahyu. Ada 7 jemaat. Dan 7 jemaat ini adalah jemaat yang benar-benar secara sejarah memang benar-benar ada, keberadaan mereka ada. Dan tahun keberadaan jemaat ini tidaklah bersamaan, tetapi keberadaan jemaat ini berada berurutan. Artinya Efesus ada, kemudian akhirnya tidak ada, lalu kemudian muncul lagi jemaat yang kedua adalah Smyrna. Jadi jemaat ini tidak sekaligus ada ya pada zaman yang sama. Tetapi waktu keberadaan dari jemaat-jemaat ini berbeda. Dan yang paling pertama muncul adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang masih diajar oleh rasul-rasul. Jadi kita tahu bahwa rasul-rasul ini hidup, dan yang terakhir hidup adalah Yohanes yang kekasih. Menurut sejarah, konon dia hidup sampai tahun 100 Masehi. Jadi jemaat Efesus ini adalah jemaat yang dibentuk oleh rasul-rasul. Sebagaimana kita tahu bahwa doktrin rasul-rasul ini adalah doktrin yang murni, karena mereka adalah saksi hidup dari keberadaan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Mereka adalah saksi hidup dari pelayanan Yesus Kristus di dunia ini. Dan dari merekalah benih-benih kebenaran itu disebarkan ke seluruh dunia dan tiba di Efesus. Efesus ini adalah salah satu jemaat yang berlokasi di Asia Kecil atau yang sekarang dinamakan daerah Turki, ya, daerah Turki. Kenapa sampai ke Turki? Kita tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, yaitu setelah hari Pentakosta, kedua belas rasul ini mereka kecurahan roh, dan pada waktu mereka kecurahan roh, mereka berkhotbah dan semakin berkuasa khotbah mereka itu ke seluruh dunia. Maksud saya ke seluruh Yerusalem. Pada waktu pekabaran mereka semakin nyaring di Yerusalem, ya, seruan itu semakin nyaring di Yerusalem, maka terjadilah aniaya. Kita tahu aniaya yang pertama, pembukaan aniaya ini adalah kematian
Stefanus di tahun 34 Masehi. Aniaya ini, masa penganiayaan ini dibuka oleh kematian Stefanus. Dan ketika Stefanus mati, maka resmilah di seluruh Yerusalem dikumandangkan hukuman mati bagi rasul-rasul atau saksi-saksi Kristus, pengikut-pengikut Yesus Kristus. Sehingga ancaman ini membuat ke-12 rasul, mereka semua keluar dari Yerusalem. Mereka pergi tinggalkan Yerusalem dan mereka melarikan diri. Tujuannya yang pertama bukan menginjil. Mereka keluar dari Yerusalem adalah untuk melarikan diri. Ada yang melarikan diri ke Samaria. Ada yang melarikan diri sampai ke Yunani. Ada yang melarikan diri sampai ke Asia. Ketika mereka melarikan diri, di tempat di mana mereka lari, berdiam, tinggal, disitulah mereka membawakan benih-benih kebenaran. Jemaat dibentuk di daerah Turki. Saudara tahu sekarang ini Turki adalah negara yang berbasis Muslim, ya. Tetapi Turki ini adalah pusat kekristenan, gerakan atau pekabaran Kristen di Asia. Ya. Turki pada zaman Perjanjian Lama dikenal dengan daerah Asyur. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tahu, ya, bahwa Asyur ini adalah bangsa yang besar yang sudah menyerang Samaria atau Israel bagian utara. Kerajaan Israel terbagi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel diserang, ditutup sejarahnya oleh bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur ini mengambil orang-orang Israel ini dan menyerahkan mereka ke negara-negara atau daerah-daerah jajahan Asyur. Kemudian orang-orang dari Asyur dipindahkan ke Israel. Jadi ditukar, ya, pertukaran penduduk. Sementara kerajaan Yehuda, sejarah kerajaan Yehuda diakhiri dan ditutup oleh serangan bangsa Babel. Jadi ada dua bangsa yang diutus Tuhan. Nubuatan Yesaya mengatakan bahwa Asyur dan Babel sama-sama diutus Tuhan. Tetapi Asyur diutus Tuhan untuk menyerang bangsa Israel, tapi tidak diutus Tuhan untuk menyerahkan bangsa itu. Itulah sebabnya ada dalam Yesaya pasal yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan menghukum Asyur dan melenyapkan Asyur sehingga pada saat ini Asyur tidak ada lagi di muka bumi. Karena mereka melampaui instruksi Tuhan. Ya. Babel menyerang dan membawa bangsa Yehuda untuk ditawan. Asyur, daerah Asyur yang saat ini di dunia modern saat ini adalah meliputi daerah Turki, Syria, Iran, dan Irak. Jadi ini semua adalah wilayah Asyur. Dan saudara-saudara tahu bahwa setelah tahun 34 Masehi, Tuhan membuka jalan bagi pekabaran ke wilayah ini, Asyur. Oleh karena apa? Oleh karena nubuatan Nabi Yesaya sudah katakan itu, bahwa aku akan memanggil bangsaku. Mari kita baca sama-sama. Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11 mengatakan, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dan nafasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat. Jadi saudara, bahwa Tuhan akan mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat? Dia memukul sungai Efrat, pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Dan ketika sungai Efrat ini kering, ada jalan untuk bisa lewat sungai Efrat, ada jalan kering,
Apa yang terjadi? Ayat 16. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara-saudaraku, bahwa ada umat-umat Tuhan di Asyur. Ayat ini membuktikan bahwa ketika sungai Efrat kering, saudara-saudara masih ingat apa yang terjadi pada 7 malapetaka? Malapetaka ketika sungai Efrat dikeringkan. Supaya tersedia jalan bagi raja-raja dari timur. Pernah nggak saudara-saudara berpikir siapakah raja-raja dari timur ini? Nabi Yesaya jelas sekali mengatakan bahwa raja-raja dari timur ini adalah Asyur, daerah jajahan, daerah yang dulu merupakan wilayah Asyur. Di sana Tuhan memiliki umat-umat yang tersimpan. Saudaraku, ada umat Tuhan tersimpan di sana sampai nanti mereka akan keluar di waktu 7 malapetaka. Sekarang, kita tidak usah heran kenapa daerah Timur Tengah ada umat Tuhan. Kembali ke Wahyu pasal yang kedua. Kita kembali ke Wahyu pasal yang kedua. Kita tidak perlu heran kenapa ada umat Tuhan yang dilambangkan dengan raja-raja dari timur. Karena memang pekabaran itu sudah dibawa sampai ke Asia Kecil atau yang sekarang dinamakan daerah Timur Tengah. Saudara-saudara, tidak ada yang baru di kolong langit ini. Ya, tidak ada yang baru di kolong langit ini. Daerah Asyur adalah merupakan kafir, bangsa kafir. Tetapi ketika penganiayaan terjadi di Yerusalem, Tuhan menyuruh rasul-rasul untuk keluar dari Yerusalem dan mereka tiba di Asia Kecil. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Dan walaupun sekarang ini, apakah masih ada jemaat Efesus? Tidak ada lagi. Jemaat Efesus tidak ada lagi. Secara fisik jemaat ini tidak ada lagi. Tetapi benih-benih kebenaran yang pernah ditanamkan oleh rasul-rasul di sana, saudara, tidak pernah mati. Sekarang ini kita tidak mendengar ada umat Tuhan di daerah sana. Tidak ada kita mendengar ada umat Tuhan yang berbakti pada hari Sabat di tempat itu. Saya berkesempatan untuk mengunjungi daerah itu dan memang tidak ada tanda-tanda secara fisik bahwa ada umat Tuhan di sana. Dari segi pakaian mereka sama. Mereka yang perempuan ada beberapa yang bercadar dan mereka memakai hijab sampai ke kaki. Dan warna baju mereka sama. Kalau hari kerja warna gelap. Tetapi apa yang dikatakan bahwa di balik semua orang yang memakai baju yang sama, busana yang sama, yang sekarang ini menjadi ciri khas dari satu agama, ternyata Tuhan memelihara benih kebenaran itu di sana. Kita belajar. Seperti apakah jemaat yang mula-mula? Jemaat pertama yang masih diajar langsung oleh rasul-rasul. Kita belajar. Jemaat di Efesus. Kita langsung ke ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu." Jadi jemaat Efesus digambarkan oleh Yohanes adalah sebuah jemaat yang tekun dan berjerih payah. Rajin. Rajin dalam hal apa? Kita akan lihat nanti. Lanjutkan, "Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Saudara-saudaraku, luar biasa jemaat ini.
Saudara, jemaat ini adalah jemaat satu-satunya. Kita akan lihat nanti sampai jemaat yang ke-7. Jemaat ini adalah jemaat satu-satunya yang tidak mempan doktrin palsu. Kenapa tidak mempan doktrin palsu? Dibilang katanya, mereka bisa menguji kerasulan. Jadi, seseorang yang mengakui rasul, yang mengaku sebagai rasul, mereka bisa uji, dan mereka bisa tahu apakah mereka rasul, nabi yang benar, nabi yang benar atau nabi yang palsu. Ketika saya meditasikan ayat ini, saya bertanya, bagaimana caranya saya bisa mengetahui satu barang itu palsu atau asli? Tentu saya mengetahui dengan benar karakteristik dari barang yang asli. Kalau jemaat Efesus dikatakan bisa mengetahui kebenaran atau membedakan yang palsu dari yang benar, itu artinya jemaat ini mereka punya doktrin yang hebat. Mereka tekun dan rajin dalam meneliti firman Tuhan. Saudaraku, mereka paham sekali apa artinya iman yang benar. Mereka mengerti sekali apa ciri-ciri kekristenan yang sebenarnya. Dan ketika ada satu doktrin palsu dibawakan di dalam jemaat ini, mereka bisa segera mengetahui ini palsu. Kenapa? Karena mereka pintar. Mereka rajin Bible study. Mereka rajin belajar nubuatan. Mereka punya waktu yang banyak untuk meneliti setiap kata dari firman Tuhan. Saudara, kalau ini belum terisi, tidak bisa kita bedakan yang palsu dengan yang asli. Tetapi kalau kita punya pengetahuan, sudah terisi dengan firman Tuhan, maka membedakan yang asli dari yang palsu, ini gampang sekali. Tetapi apa yang Tuhan katakan tentang kepintaran mereka dalam hal firman Tuhan? Ayat 4 katakan, aku pencela engkau karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Selain jemaat Efesus ini memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang bukan level biasa lagi, bukan level awam, tapi sudah bisa menguji kerasulan. Pengetahuan kebenaran mereka sudah bisa menguji kerasulan. Artinya mereka punya level, sudah selevel rasul. Ayat 3 mengatakan, mereka sabar menderita, mereka tidak mengenal lelah. Ketika belajar firman Tuhan, mereka tidak mengenal lelah. Mereka tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa, tidak pelit waktu. Mereka tinggalkan semuanya hanya untuk meneliti firman Tuhan. Sangat baik. Sangat baik. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak suka. Tuhan tidak butuh orang yang pintar. Kalau kepintarannya itu membuat dia meninggalkan kasihnya yang semula. Apa gunanya belajar Bible study berjam-jam setiap hari kalau saya tidak punya kasih yang mula-mula? Saya hanya mau meneliti firman Tuhan. Saya mau tahu apa agenda Paus. Saya mau tahu sekarang apa agenda Jesuit. Apa gunanya saya tahu? Apa gunanya saya tahu rencana climate change? Apa gunanya saya tahu pembatasan pangan? Rencana pembatasan pangan. Apa gunanya saya tahu itu? Kalau saya tidak mempunyai kasih yang mula-mula. Apa panggilan Tuhan? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ketika saya belajar firman Tuhan dengan giat, dengan tekun, tanpa mengenal lelah. Saya mau menuruti firman Tuhan.
Ya. Saya mau capek-capek pergi country living, saya tinggalkan pekerjaan. Saya menjadi guru Alkitab. Saya punya talenta menyembuhkan, saya punya talenta untuk medical missionary, saya punya semuanya. Apa gunanya kalau saya tidak punya kasih yang mula-mula? Apa itu kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula adalah kasih yang saya miliki ketika pertama kali saya mengenal Yesus. Waktu saya pertama kali mengenal kebenaran, apa yang saya rasakan? Apa yang saya pikirkan? Bagaimana antusiasnya saya untuk Yesus? Saudaraku, kalau tidak punya kasih yang seperti ini, saya mau hafal pun nubuatan itu, saya mau bertahan pun tangkis vaksin segala macam dengan segala ilmu saya, saudara tidak akan. Tuhan akan katakan apa? Aku mencela engkau. Dan apa hukumannya kalau tidak bertobat? Aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Apa kaki Dian? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang Tuhan, terang kebenaran yang sudah saya hafal ini, yang saya sudah makan, yang sudah saya pelajari berhari-hari, berjam-jam, yang saya sudah habiskan waktu saya, sehingga saya tidak bisa lagi perhatikan orang lain yang ada di sekitar saya tidak punya kasih lagi, saya tidak punya waktu lagi untuk melihat orang lain, saya tidak punya waktu lagi untuk melawat, karena saya harus menghafal ini pelajaran, dan saya harus belajar terus, karena saya mau tahu kapan dan bersiap sebelum Yesus datang. Tuhan katakan, semua yang saya pelajari akan Tuhan ambil. Semua kemampuan saya akan Tuhan ambil. Kalau itu tidak digunakan untuk menyatakan kasih Kristus. Kasih Kristus kepada siapa? Apakah kepada binatang? Pelihara ayam, pelihara sapi, kambing? Atau kasih Kristus itu adalah kepada tanaman? Pelihara tanaman? Setiap hari bercocok tanam? Menanam segala tanaman untuk bekal makanan? Kepada siapa kasih Kristus itu? Saudara, kasih Kristus bukan kepada tanaman. Walaupun kita disuruh untuk mengusahakan tanah. Kasih Kristus bukanlah kepada binatang. Tapi kasih Kristus adalah kepada sesama manusia. Manusia adalah satu-satunya target keselamatan. Dan kalau ini tidak dirubah, kalau jemaat Efesus tidak bertobat, maka Tuhan akan ambil semua kepintaran dan ilmu pengetahuannya. Akan Tuhan ambil semua terang kebenarannya, dan dia akan didapati sangat ringan. Saudaraku, jemaat yang kedua. Jemaat yang kedua adalah jemaat Smyrna. Ini adalah jemaat pertama yang tidak dicela oleh Tuhan. Saudara boleh baca jemaat Smyrna Wahyu 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Tidak ada celaan, tidak ada teguran kepada jemaat ini. Melainkan apa? Tuhan katakan bahwa Tuhan mengetahui kesusahannya dan kemiskinannya. Dan Tuhan memuji mereka karena mereka walaupun miskin tetapi kaya. Dan mereka menderita oleh karena Kristus. Jadi saudaraku, masa jemaat Smyrna ini adalah setelah jemaat Efesus. Pada waktu jemaat Efesus, rasul-rasul masih hidup. Dan mereka masih punya doktrin yang murni, karena langsung dari rasul. Setelah jemaat Efesus, maka waktu yang berikutnya, zaman yang berikutnya adalah jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna ini, rasul-rasul sudah tidak ada. Rasul-rasul sudah mati semua. Dan ketika jemaat Smyrna ini eksis di Asia Kecil, di sana
sudah mengalami penganiayaan. Jemaat Smyrna ini diduga berdiri atau berada pada tahun sekitar di atas tahun 300 Masehi. Di atas tahun 300 Masehi. Apa yang menyebabkan penganiayaan di Jemaat Smyrna? Adalah ketika Konstantin bertobat. Konstantin itu Pergamus. Ketika mereka dari peralihan dari jemaat Efesus kepada jemaat Smyrna sudah mengalami penganiayaan. Beberapa orang sudah dilemparkan ke dalam penjara. Beberapa orang sudah dilemparkan ke dalam api untuk dicobai dan beroleh kesusahan. Tetapi mereka setia sampai mati. Tidak ada celaan kepada jemaat ini. Oleh karena jemaat ini hidup pada masa yang sangat sulit. Tidak ada ukuran tentang kebenaran mereka. Tidak ada ukuran tentang level iman mereka. Tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa jemaat ini adalah jemaat yang dicobai dan dianiaya untuk kurun waktu tertentu oleh sebab kebenaran. Yang ketiga adalah jemaat di Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Di mana tahta iblis? Siapa yang tahu di mana tahta iblis? Di Pergamus. Di bumi. Iya. Pergamus. Tahta iblis mengklaim bahwa bumi ini adalah tahtanya. Bumi ini adalah kerajaannya. Ketika iblis diusir dari surga, dia dilemparkan ke bumi. Dan dia menganggap bumi ini adalah tahtanya, kerajaannya. Dan dia adalah penguasa dari bumi ini. Itu sebabnya pada pencobaan Yesus, pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, apa yang dia katakan? Aku akan memberikan semuanya. Kalau engkau sujud menyembah aku. Di situ dia menunjukkan kepada Yesus bahwa bumi ini adalah milikku. Aku menguasai bumi ini. Semua manusia sudah menurut kepadaku. Tapi kalau kau mau menyembah aku, maka aku akan dengan senang hati pergi ke planet lain. Dan aku akan biarkan kau untuk menyelamatkan bumi ini. Jadi iblis mengklaim bumi ini sebagai tahtanya. Pergamus secara sejarah tercatat sebagai juga mezbah yang besar untuk penyembahan dewa di Pergamus. Dan di sana ada dua ajaran. Ada dua ajaran. Yang pertama adalah ajaran Bileam. Yang kedua adalah ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus bukan baru muncul di Pergamus, tetapi ajaran Nikolaus sudah muncul sejak zaman jemaat Efesus. Sekarang kita mau belajar, mau tahu. Apakah ajaran Bileam dan apakah ajaran Nikolaus? Kedua ajaran ini sama-sama sesat. Sama-sama sesat. Tetapi ajaran Nikolaus adalah ajaran kompromi, yang mengajarkan kompromi. Jadi pada waktu jemaat Efesus berdiri, ternyata jemaat itu berdiri di tengah-tengah kekafiran. Jadi mereka dikelilingi oleh paham-paham kekafiran. Begitu juga dengan Pergamus. Ya. Mezbah penyembahan dewa terbesar dibangun di Pergamus. Dan ketika sekeliling mereka adalah ajaran kekafiran, maka ajaran Nikolaus mengusung kompromi terhadap ajaran yang salah. Saudaraku, apa ini ajaran yang salah?
Ajaran yang salah adalah semua yang tidak mengusung hukum Tuhan. Pada waktu itu di jemaat Pergamus, kekafiran sudah semakin besar. Tetapi jemaat ini masih memegang ajaran Rasul yang mula-mula. Dan pada waktu jemaat ini sudah semakin intens dikelilingi oleh paham kekafiran, maka jemaat ini berkompromi dengan sekeliling mereka. Tidak apa-apa makan persembahan dewa kalau lagi lapar. Tidak apa-apa melakukan upacara kekafiran untuk bisa diterima. Jadi ajaran-ajaran seperti ini adalah ajaran Nikolaus. Dan Tuhan katakan apa? Ajaran Nikolaus ini adalah ajaran yang sesat. Dan Tuhan membenci ajaran Nikolaus. Di Wahyu 2 ayat yang ke-6. Tuhan membenci ajaran Nikolaus. Tuhan membenci ajaran yang kompromi dengan dunia. Tidak ada satupun yang bisa membuat saya serupa dengan dunia sambil saya juga serupa dengan Kristus. Jadi ajaran Nikolaus ini adalah ajaran dua kaki. Satu kaki injak kebenaran, satu kaki injak dunia supaya diterima. Saudara, sekarang ini banyak sekali ajaran Nikolaus. Banyak sekali ajaran Nikolaus. Salah satunya adalah apa? Ya, kompromi. Kompromi terhadap apapun juga. Tidak apa-apa saya masukkan sesuatu yang haram ke badan saya supaya saya bisa menginjil. Tidak apa-apa saya masukkan atau saya pakaikan sesuatu yang Tuhan tidak suka asal saya bisa melayani. Saudara-saudara, ajaran Nikolaus ini sama dengan persembahan Kain. Yang penting kasih persembahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seakan-akan Tuhan tidak punya standar untuk kesucian. Persembahan Kain, ingat, apakah Kain memberikan persembahan dengan tulus? Iya, dengan tulus. Apakah Kain memberikan persembahan yang terbaik? Iya, yang terbaik. Tetapi yang dia berikan adalah buah-buahan. Dan yang Tuhan minta adalah domba. Walaupun Kain seorang petani, tapi Tuhan tidak pernah mengekskluskan, entah karena alasan pekerjaan, entah karena alasan profesi, profesional, entah karena alasan pelayanan sekalipun, Tuhan tidak pernah kompromi terhadap peraturan, hukum. Jadi jelas. Hukum Tuhan 2. Yang pertama, hukum moral, 10 hukum Taurat. Yang kedua adalah hukum kesehatan. Dua-dua ini jelas. Tidak karena alasan pekerjaan. Oh, saya petani, maka saya harus kasih persembahan saya petani buah-buahan. Oh, saya petani sayur, maka saya kasih persembahan sayur. Tidak. Tuhan minta persembahan satu, pengampunan dosa harus dengan darah. Pengampunan dosa melalui cara lain itu sama dengan ajaran Nikolaus. Pelayanan yang saya lakukan, tetapi saya menginjak-injak hukum Tuhan dan hukum kesehatan, itu adalah ajaran Nikolaus. Dan Tuhan membenci itu. Ajaran yang kedua adalah ajaran Bileam. Apa ini ajaran Bileam? Ajaran Bileam adalah ajaran yang meletakkan satu batu sandungan supaya orang lain kesandung dan jatuh. Itulah ajaran Bileam. Dia meletakkan batu sandungan kepada orang lain supaya jatuh ke dalam pencobaan.
Jadi ajaran Bileam ini dengan sengaja bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Supaya dia kedapatan berdosa, supaya dia terkutuk, supaya Tuhan tidak lagi berkenan kepada dia. Dua ajaran ini muncul di jemaat Pergamus. Saudara-saudara, jadi yang masuk ke dalam jemaat Pergamus bukan ajaran kafir. Semuanya ajaran yang baik. Tetapi baik hanya di bungkus luarnya saja. Di dalamnya mereka punya motif beda-beda. Yang pertama adalah kompromi dengan dunia. Yang kedua adalah untuk menjatuhkan orang lain. Dan ajaran ini masuk ke dalam gereja dan Tuhan mencela jemaat itu. Jemaat yang ketiga. Jemaat yang keempat adalah jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira ini adalah jemaat yang komprominya sudah lebih besar daripada jemaat Pergamus. Saudara ingat bahwa jemaat yang kedua adalah Smyrna. Jemaat Smyrna ini adalah teraniaya. Oleh karena mereka teraniaya, oleh karena mereka pegang terus kebenaran, mereka dianiaya dan diuji dan dicoba, sehingga jemaat yang berikutnya, yaitu jemaat Pergamus, mereka sedikit kompromi untuk meringankan aniaya atau untuk supaya tidak dianiaya seperti jemaat Smyrna. Kata-kata yang sering diucapkan adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudaraku, ini persembahan Kain, saya katakan sekali lagi. Kain, dia tulus, tapi dia cerdik. Cerdik dalam arti, dia tidak memberikan apa yang Tuhan minta. Dia pilih jalan lain. Sama seperti pencuri. Bagaimana bagaimana domba mengenali gembalanya? Karena gembala masuk lewat pintu, tetapi pencuri masuk lewat jendela. Apakah sama-sama masuk kandang? Sama masuk kandang. Tetapi yang satu lewat pintu, yang satu lewat jendela. Apakah Kain dan Habel sama-sama menghadap untuk meminta pengampunan? Sama. Apakah mereka sama-sama menyesali dosa? Sama. Tapi yang satu menyesali dosa dengan darah Kristus, yang satu lagi menyesali dosa dengan cara lain. Apakah saya melayani? Melayani. Dari mana saya tahu saya melayani dengan cara Tuhan atau dengan cara yang lain? Adalah dengan penurutan saya kepada 10 hukum dan kepada hukum kesehatan. Saya tidak akan pernah bosan-bosan mengikut sertakan hukum kesehatan dalam setiap kata penurutan. Saudara, jangan sampai kita lupa. Kita tidak bisa menurut 10 hukum. Itu sebabnya Tuhan atur makanan kita. Tuhan tahu bahwa manusia tidak sanggup untuk menurut dan memelihara hukum Taurat karena keberdosaan. Itu sebabnya Tuhan atur dietnya. Tuhan atur cara makannya. Tuhan atur cara minumnya. Tuhan atur masakannya, cara memasaknya, cara mengolah makanannya. Supaya kesanggupan itu muncul dan setiap umat Tuhan bisa untuk menjadi penurut-penurut hukum. Bagaimana dengan jemaat Tiatira? Jemaat Tiatira lebih parah komprominya daripada Pergamus. Jemaat ini dipuji. Dikatakan bahwa kasihnya, imannya, pelayanannya, ketekunannya baik sekali. Dan pekerjaan mereka banyak. Hasil pelayanannya banyak. Saudaraku, jemaat Tiatira adalah jemaat yang militan dalam melayani. Tapi kita lihat apa yang terjadi dalam pelayanannya. Mereka punya pelayanan ini luar biasa. Ayat 20 katakan, Aku, Tuhan, mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala.
Saudara, ketika melayani, ternyata yang dilayani adalah siapa? Isabel. Yang dilayani adalah Isabel. Ketika kasih saya bertambah, ya, Efesus tadi kurang kasih, tapi kerjanya hanya belajar, meneliti firman Tuhan, tapi tidak punya kasih. Jemaat Tiatira ini kebalikannya. Dia punya kasih luar biasa. Tetapi dasar pondasi dari kasih itu adalah ajaran Jezebel, Isabel. Ajaran Isabel lah yang membuat mereka melayani. Saudara, saya mau kita sama-sama buka. Kalau ada yang punya aplikasi EGW, coba buka di Early Writings 55.1. Early Writings, saya nggak tahu di tulisan permulaan ini halaman berapa, tapi saya pakai yang bahasa Inggris ya. Saya pakai yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Inggris, di sini tulisan permulaannya adalah pasal yang ke-10. Judulnya adalah akhir dari 2300. Akhir dari 2300. Saya mau kita baca 2 paragraf yang terakhir. Ya, 2 paragraf yang terakhir. Di sini adalah penglihatan yang diberikan melalui hamba Tuhan Nyonya White. Nyonya White melihat bahwa Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dan ketika Yesus pindah dari bilik yang suci ke maha suci, di situ ada orang-orang banyak, tetapi orang-orang ini ketika Yesus pindah, sebagian mereka melihat Yesus pindah dan kemudian berdiri dan mengikuti Yesus berpindah dari bilik suci ke maha suci. Tetapi yang sebagian lagi, mereka tetap menunduk, tetap tepekur, tetap sujud menyembah, dan tidak melihat bahwa Yesus yang mereka sedang sembah tadinya sudah tidak ada lagi di tempat itu. Dan orang-orang yang ikut Yesus pindah ke bilik yang maha suci, mereka berkata, Bapakku, berikanlah kami roh-Mu. Kemudian Yesus menghembuskan kepada mereka Roh Kudus. Dan di dalam hembusan nafas itu ada terang, ada kuasa, ada banyak kasih, sukacita, dan damai. Jadi ada 5 ya. Ketika Yesus berikan Roh Kudusnya, Roh Kudus yang dari Yesus ada 5 yang datang. Yang pertama adalah terang. Yang kedua adalah kuasa. Yang ketiga adalah kasih. Yang keempat adalah sukacita. Yang kelima adalah kedamaian. Lalu Nyonya White melihat ada sekelompok orang yang tidak melihat bahwa Yesus ini sudah pindah. Mereka masih di sana bertelut di hadapan tahta. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah meninggalkan tahta. Lalu setan muncul dan mendekati tahta itu dan berusaha untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi siapa yang menduduki tahta? Setan. Jadi Yesus sudah pindah dari tahta dan setan menduduki tahta itu, dan setan berpura-pura melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Nyonya White melihat mereka yang masih sujud menyembah ke tahta. Mereka ini berdoa, dia katakan, Bapa berikanlah kami roh-Mu. Sama ya, doanya sama. Bapa berikan kami roh-Mu. Lalu apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan hembusan nafas. Tapi hembusan nafas ini berasal dari setan. Setan menghembuskan mereka dengan hembusan yang tidak kudus. Dan di dalamnya hanya ada 2. Hembusan Roh Kudus dari Tuhan ada 5. Kalau dari setan hanya ada 2. Apa isinya? Isinya adalah terang dan kuasa. Tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian. Jadi saudara-saudara, ketika saya melayani,
ketika jemaat Tiatira melayani, mereka seolah-olah melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang mereka kerjakan, padahal yang mereka kerjakan adalah ajaran Isabel. Ajaran Isabel, Daniel and Revelation, tulisan Uriah Smith katakan, adalah doktrin kepausan. Pada waktu Tiatira, pada waktu jemaat Tiatira, sudah ada ajaran kepausan. Dan ajaran kepausan mengajarkan apa? Kasih kepada sesama. Banyak sekali panti asuhan dibangun pada zaman itu. Banyak sekali sekolah-sekolah dibangun. Banyak sekali charity dilakukan. Rumah sakit didirikan. Pekerjaan jemaat di Tiatira sangat besar. Tetapi mereka lakukan itu karena mereka bergandengan tangan dengan kepausan. Yang berikutnya adalah, yang kelima adalah jemaat Sardis. Jemaat Sardis adalah jemaat yang kelima. Dia katakan, bangun, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ayat 3 katakan, Wahyu 3 ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka tidak berjalan, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara-saudara, jemaat Sardis, perjalanan jemaat 7 jemaat ini, pada waktu jemaat Efesus 100% murni. Karena kemurniannya itu, mereka dianiaya di jemaat Smyrna. Ketika jemaat Smyrna teraniaya, jemaat yang berikutnya, mereka punya trauma terhadap aniaya, sehingga mereka sedikit berkompromi. Kompromi hanya sedikit. Itulah jemaat Pergamus. Kemudian masuk ke jemaat Tiatira, mereka lebih kompromi dan lebih bersahabat dengan ajaran Isabel atau ajaran kepausan. Dan ketika mereka semakin berjabatan tangan, semakin dekat, semakin akrab, mereka pekerjaannya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Tetapi pekerjaan yang lebih besar, iman semakin sedikit. Jemaat Sardis, saudara, yang punya iman yang murni, sudah tinggal sedikit sekali. Dan yang sedikit itu pun, kondisinya hampir mati. Nah ini bayangkan ya, sudah sedikit, nyawanya pun tinggal, sudah napasnya sudah Senin Kemis. Kenapa? Karena terhimpit. Mungkin apa yang dibilang terhimpit oleh kekafiran, terhimpit oleh ajaran palsu, terhimpit oleh kompromi, dikelilingi oleh orang-orang yang kompromi, sehingga mereka hanya memelihara iman di dalam hati. Tapi dalam perbuatan sudah tidak ada bedanya lagi. Inilah jemaat Sardis. Mereka hanya menerima di dalam hati, tetapi kehidupan itu sudah sangat berbaur dengan kompromi dengan dunia. Itu sebabnya Tuhan katakan, coba ingat bagaimana dulu kau terima. Ya, artinya gini, pada waktu mereka dihimpit oleh keduniawian, Tuhan mengajak mereka untuk mengingat lagi doktrin yang murni itu. Kemudian untuk kembali kepada doktrin yang mula-mula. Kembali kepada ajaran yang mula-mula. Ajaran yang murni, yang berasal dari Kristus. Dan ketika mereka masih mengingatnya, masih belajar, masih menerima dan mendengarnya, turutilah dan bertobatlah. Saudara, tidak ada yang bisa lagi dilakukan
di jemaat Sardis. Jemaat ini sudah sangat luka nestapa ya. Sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah sedikit jumlahnya, hampir mati pula. Itu sebabnya Tuhan bilang, tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Pekerjaannya tidak ada yang sempurna lagi. Karena mereka punya hidup sudah hampir sama. Tidak ada bedanya lagi. Tetapi ada beberapa orang yang masih pakaiannya atau karakternya tidak tercelah. Pakaian putih melambangkan karakter kudus. Karakter Kristus. Masih mereka pegang, masih tidak tercelah, tetapi sudah kurus kering. Ini sama seperti benih yang tumbuh di batu-batu ya. Mereka bisa tumbuh tapi akarnya tidak dalam. Benih yang tumbuh di semak belukar, tumbuh tapi terhimpit. Sehingga tidak bisa punya pertumbuhan yang baik. Kerdil dan tidak berbuah. Jemaat yang berikutnya, jemaat yang keenam, adalah jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia dikatakan bahwa aku sudah membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Saudaraku, pintu apakah yang dibuka pada jemaat Philadelphia ini? Mereka dikatakan menurut firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan, walaupun kekuatannya tidak seberapa. Tuhan menyuruh mereka datang, yaitu orang-orang yang berasal dari jemaah iblis, disuruh datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, jemaat Philadelphia adalah jemaat ketika ada pintu yang terbuka. Ada pintu yang tertutup dan pintu yang lain terbuka. Kapan ini terjadi? Kita buka di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Ibrani pasal ke-9 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi jalan ke tempat yang maha kudus, ya, bukan yang kudus ya. Ini bahasa aslinya adalah yang maha kudus. Jalan ke tempat yang maha kudus belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Di sini dibilang bahwa jalan pintu sudah dibuka, tapi ada juga pintu yang ditutup. Jadi ada pintu dibuka, ada pintu ditutup. Kalau pintu dibuka artinya jalan terbuka. Kalau pintu ditutup artinya jalan tertutup. Ini berhubungan dengan pelajaran bait suci. Ibrani 9 katakan bahwa jalan ke tempat yang maha kudus dibuka. Jadi pada jemaat Philadelphia, jemaat ini berada pada waktu jalan ke tempat yang maha kudus dibuka. Kapan itu jalan ke tempat yang maha kudus dibuka? Akhir dari 2300 petang dan pagi. Di akhir 2300 petang dan pagi, jalan ke tempat yang maha kudus, pintu ke tempat yang maha kudus dibuka. Dan ketika dibuka, itu sebabnya ayatnya dikatakan ayat yang ke-9 yang terakhir. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Wahyu 3 ayat yang ke-10, kalimat yang pertama. Tekun menantikan Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Philadelphia ini
berada pada kurun waktu di mana ajaran tentang kedatangan Kristus sudah datang. Sudah masuk. Ajaran tentang kedatangan Kristus sudah diperkenalkan. Apa itu ajaran kedatangan Kristus? Ajaran Advent. Pada masa Philadelphia, pekabaran kedatangan Kristus sudah mulai dikumandangkan. Dan orang-orang sudah tekun menantikannya. Itu sebabnya ada pintu yang terbuka. Kita tahu 1844, Yesus berpindah dari bilik yang suci ke maha suci. Bilik yang suci ditutup pintunya, bilik yang ke maha suci dibuka pintunya. Dan hari raya Grafirat pun dimulai. Dan ketika hari raya Grafirat dimulai, disitulah pekabaran Advent semakin bergema. Pekabaran Advent mencapai puncaknya di tahun 1840 sampai 1844. Dan ketika 1844, mereka dicobai. Inilah yang dimaksud di ayat 10, hari pencobaan akan datang di seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dengan apa mereka dicobai? Mereka dicobai karena iman mereka yang menantikan Kristus. Mereka dicobai karena mereka menantikan aku. Mereka dicobai karena mereka mengikuti Yesus masuk ke dalam bilik yang maha suci. Tetapi janji Tuhan apa? Ketika dicobai, pegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ketika dicobai, pegang. Saudaraku, tahun 1844, berapa orang yang pegang? Berapa orang yang tetap pegang kebenaran yang sudah mereka punya sebelumnya? Hanya 50 orang. Kebenaran Advent, pengajaran Advent, doktrin Advent diterima, dikumandangkan dan diterima oleh 50.000 orang. Tetapi berapa orang yang tetap berpegang? Berapa orang yang tidak diambil mahkotanya? Hanya 50 orang. Kita sampai kepada jemaat yang ketujuh, jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia. Banyak sekali khotbah-khotbah yang menyatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat Advent sekarang. Sebenarnya bukan hanya Laodikia jemaat Advent. Saudara, ketujuh jemaat ini adalah melambangkan gereja yang saat ini sedang berdiri. Sekarang nggak ada lagi jemaat. Gereja-gereja sudah tutup. Sekarang masing-masing pekabaran itu datang untuk individu-individu. Tidak ada lagi himbauan di dalam gereja untuk kita menurut, untuk kita datang ke gereja, untuk kita bisa bersatu, untuk kita bisa menginjil. Nggak ada lagi itu. Saudara masih dengar ajakan untuk menginjil sekarang? Nggak ada lagi. Karena semua protokol kesehatan sudah melarang kita untuk saling berkunjung. Bagi-bagi traktat tidak ada lagi. Lalu apa yang ada sekarang? Yang sekarang ada adalah masing-masing orang, setiap individu berpikir dan bekerja untuk menghangatkan badan mereka sendiri, untuk menghangatkan iman mereka sendiri. Ada yang menghangatkan iman mereka dengan cara belajar lebih banyak. Dan lupakan orang lain, lupakan manusia, lupakan sesama. Sebenarnya alasannya cukup masuk akal. Karena social distancing saya tidak bisa. Social distancing, protokol kesehatan membuat saya lupa kepada sesama saya.
Apakah jemaat Smyrna tidak ada? Di dalam gereja Advent? Ada. Jemaat Smyrna ada. Dianiaya oleh karena kebenarannya. Apakah jemaat Pergamus sekarang ada yang kompromi dengan dunia? Karena takut teraniaya, maka kompromi dengan dunia? Ada. Apakah jemaat Tiatira ada? Karakter jemaat Tiatira ada di gereja Advent? Ada. Pelayanan yang luar biasa besar, padahal tidak punya doktrin kebenaran. Tidak punya dasar kebenaran, tapi kasihnya luar biasa. Kasih makan bisa anak-anak terlantar. Buka sekolah untuk anak-anak di kolong jembatan. Pelayanan masyarakat yang luar biasa. Tapi tidak punya doktrin kebenaran. Apakah karakter jemaat Sardis ada di gereja Advent? Ada. Yang masih memelihara jubahnya, karakternya tetap suci seperti Kristus. Jumlahnya sangat sedikit, dan napasnya tinggal satu-satu, hampir mati. Apakah karakter jemaat Philadelphia ada? Jemaat yang mengaku menantikan Kristus. Jemaat yang mengaku mengikuti Yesus ke bilik yang maha suci. Ada. Tetapi kalau tidak berpegang kepada kebenaran yang mula-mula, maka mahkota kita pun hilang. Sekarang tiba ke jemaat Laodikia. Laodikia dikatakan tidak dingin dan tidak panas. Lebih baik kalau dingin dan lebih baik juga kalau panas. Jadi artinya dingin dan panas itu sama baiknya daripada suam-suam kuku. Apa maksudnya? Apa maksud saya harus dingin? Apa maksudnya saya harus panas? Apakah iman saya dingin itu baik? Tentu tidak. Iman kita harus panas. Semangat kita harus berkobar-kobar. Tetapi bagaimana di sini kita bisa memahami dingin dan panas? Saudara-saudara, sekarang ini di tempat kami di sini 23 derajat Celcius. Dari siang tadi, jam 1 siang, jam 2 siang, sudah 23 derajat Celcius. Biasanya kalau matahari terbenam, di sini bisa mencapai 19 derajat Celcius. Dingin? Ya dingin. Kalau saudara-saudara pernah rasakan dingin, apa yang saudara-saudara lakukan? Orang yang rasa dingin akan berjuang untuk menghangatkan badannya. Saya akan cari selimut, saya akan pakai kaos kaki, saya akan pakai jaket, saya akan bikin jahe hangat atau minum air hangat, atau mungkin saya akan nyalakan kompor atau pasang tungku, kemudian saya akan panaskan tangan saya, atau mungkin saya akan gosok-gosok begini saja supaya terasa panas. Apapun itu saya akan lakukan supaya saya tidak kedinginan. Itu adalah ciri-ciri orang dingin. Lalu bagaimana ciri-ciri orang panas? Orang yang panas, orang yang rasanya dia rasa kepanasan, orang yang berada di suhu udara yang panas, dia akan berusaha mendinginkan. Dia kipas, dia pasang AC, dia cari kipas angin, atau dia buka jendela, dia buka pintu, atau dia akan keluar. Apapun itu dia akan lakukan bagaimana caranya supaya saya tidak kepanasan. Dia akan cari tukar baju yang lebih longgar dengan bahan yang lebih tipis. Apapun itu dia akan lakukan untuk membuat dia tidak panas. Saudaraku, panas atau dingin sama-sama berjuang. Laodikia ini adalah tidak panas, tidak dingin. Tuhan Yesus mau datang sekarang kek? Bencana alam mau datang 20 kali sehari kek? Nggak apa-apa, hidup tetap berjalan. Nggak ada sama sekali kekhawatiran. Nggak ada mikirin apa-apa, yang dipikirin bagaimana saya nanti bisa ketemu sama keluarga saya, gimana nanti saya mau liburan dengan anak-anak saya, masih itu yang dipikirin sekarang. Ini ciri-ciri orang suam-suam kuku.
nggak ngerti suhu sekarang udah berapa derajat. Dia nggak ngerti sekarang ini sedang musim dingin. Kenapa? Karena dia di dalam rumah aja, dia nggak keluar, dia nggak ngelihat, dia nggak tahu rasanya di luar itu ternyata sudah dingin. Inilah Laodikia, katak dalam tempurung. Nggak ngerti keadaan di luar sana udah gimana, nggak ada yang dipersiapkan, belajar Alkitab juga biasa-biasa aja. Reformasi kesehatan kalau bisa, nggak usah maksa, semuanya biasa aja. Country living nggak terlalu lah, nggak sampai segitu-gitunya. Kalau ditanya mau country living, kayaknya nggak kepikiran deh. Ini jemaat Laodikia. Nggak ngerti sekarang udah jam berapa. Suam-suam kuku. Orang-orang yang kayak gini, ini dimuntahin aja. Ya, kenapa? Buat apa hidup kalau tidak tahu sekarang hidup di mana? Buat apa menunggu Yesus? Kalau ditanya menunggu Yesus, ya menunggu Yesus. Yesus datangnya jam berapa? Nggak tahu. Sekarang jam berapa? Nggak tahu juga. Orang yang seperti ini adalah orang yang berada dalam tempurung. Dia merasa dirinya itu sudah cukup. Di dalam sini aja. Di dalam tempurung ini hangat. Dia merasa di dalam tempurung ini gelap dan malam, padahal sudah siang di luar. Dia nggak ngerasa kurang, dia nggak ngerasa lebih, ya. Dia merasa dia cukup kaya dan dia sudah memperkaya dirinya. Dia merasa saya sudah melayani, dia merasa saya sudah menolong orang, dia merasa saya melayani orang tua, saya berbakti sama orang tua. Dia merasa tidak pernah melewatkan hari Sabat. Saya selalu menyucikan Sabat. Orang muda yang kaya adalah jemaat Laodikia. Dia merasa dari kecil hidupnya sudah menuruti hukum Taurat. Saya lahir di Advent. Setiap Sabat ke gereja, selesai. Anggota majelis, selesai. Guru sekolah Sabat, beres. Pemimpin KOR, pemimpin BWA, melayani, sekretaris sekolah Sabat, semuanya dikerjakan. Direktur Pathfinder, guru Master Guide, atau pembina Master Guide, pembina Adventurer, semua dikerjakan. Dia rasa dia sudah melayani. Tetapi apakah mereka hidup sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jamnya? Tidak. Karena mereka tidak tahu sekarang ini panas atau dingin. Kalau mereka merasa hari ini panas, pasti mereka kegerahan. Kalau mereka merasa hari ini dingin, pasti mereka kedinginan. Tapi karena mereka nggak tahu di luar sana sedang panas atau sedang dingin, maka mereka merasa saya baik-baik saja. Itu sebabnya, apa obatnya untuk orang yang seperti ini? Apa obatnya? Obatnya adalah harus datang sama Yesus. Orang kayak gini biasanya nggak pernah bilang, saya belum. Ini seperti doa orang Farisi ya. Doa Farisi dan pemungut cukai. Apa doa Farisi? Saya sudah A, saya sudah B, saya sudah lakukan C, saya sudah lakukan D, bla 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 bla, saya sudah lakukan ini semua. Orang yang seperti ini, jemaat Laodikia, yang paling cocok adalah ucapkan doa pemungut cukai. Ucapkan doa pemungut cukai. Emas yang sudah dimurnikan dalam api. Pakaian putih. Minyak untuk melumas matanya.
Apa itu emas? Emas adalah kemurnian. Bagaimana caranya saya bisa tahu bahwa saya ini sudah murni? Lewat api. Jemaat Laodikia harus dilewatkan di api supaya tahu apakah dia murni atau tidak. Apa itu api? Api bisa saja penyakit. Api bisa saja beban kehidupan. Api bisa saja beban finansial. Api bisa saja pencobaan apapun, ujian apapun. Tetapi ini harus dilewati oleh jemaat Laodikia untuk mereka bisa sadar diri mereka masih kotor atau sudah murni. Dan ketika mereka sudah murni, maka mereka akan diberikan pakaian putih. Karakternya akan dimurnikan. Artinya semua motifnya, saya menjadi sekretaris sekolah sahabat, motif saya apa? Saya menjadi anggota majelis bertahun-tahun, motif saya apa? Saya berada di gereja berpuluh tahun, apa yang sudah saya dapatkan? Apa yang sudah saya peroleh? Karakter saya sudah seperti apa? Coba berkaca kepada Kristus. Coba berkaca kepada Kristus. Kristus memberi makan 5.000 orang, apakah karena dia orang kaya? Bukan. Kristus orang miskin. Yesus orang miskin. Tapi dia memberi makan 5.000 orang. Ketika saya memberi orang lain, apakah karena saya punya uang? Ataukah karena saya sudah seperti Kristus? Kalau saya sudah seperti Kristus, harusnya dalam keadaan kesulitan finansial, saya tetap bisa memberi kepada orang lain. Saudaraku, jemaat Laodikia memberi karena ada, karena mereka merasa kaya. Padahal mereka miskin. Ini bukan karakter. Kalau saya memberi karena saya berkelimpahan, ini bukan karakter. Tetapi karakter adalah ketika saya susah, ketika saya berkekurangan, saya memberi. Janda di Sarfat, karakternya adalah memberi. Itu karakter. Dalam keadaan kelaparan, dia masih memberi. Saudara, jemaat Laodikia ini paling parah. Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang seperti ini. Ketika datang dalam keadaan sakit, saya lebih banyak mendengar biasanya. Kalau ada orang yang datang dalam keadaan sakit, saya biasakan untuk mendengar. Tapi hati ini rasanya penuh ketika mendengar ucapan yang keluar dari orang yang sakit ini hanyalah ucapan-ucapan pembenaran diri. Saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Saudara, bisa 3 hari saya berbicara, mendengar, bisa 3 hari saya mendengar, melatih diri saya untuk mendengar, dan menunggu ada kata, apa dosa saya ya, sehingga saya begini. Tapi nggak pernah muncul. Saya kalau menghadapi orang-orang pasien yang dalam keadaan seperti ini saya punya otak langsung buntu. Kalau sakit fisik ini gampang sekali obatnya. Aduh, gampang sekali obat untuk sakit fisik. Perut kembung, sakit ini, sakit itu, ini gampang sekali. Tapi kalau udah sakitnya tidak tahu kesalahannya atau tidak merasa salah, ini benar-benar akar yang harus terlalu sulit untuk dicabut. Dan sering kali saya temukan orang berada dalam keadaan sakit, tapi pikirannya selalu membenarkan diri. Laodikia ini bukan terjadi 1-2 tahun. Laodikia ini terjadi
mungkin puluhan tahun. Laodikia tidak akan terjadi pada orang yang baru Advent. Karena orang baru Advent ini semangat pertobatannya masih nyata. Laodikia terjadi pada orang-orang yang sudah lama sekali jadi Advent. Sehingga mereka sudah kehilangan panas atau dinginnya. Itu sebabnya kalau api saja tidak bisa lagi menjadikan api itu pencobaannya. Kalau api saja tidak bisa lagi menegur saya, ini apalagi yang mau didatangkan kepada orang-orang seperti ini. Sudah dalam keadaan sakit, tapi tidak mengaku atau tidak merasa bahwa dirinya melanggar. Tidak mengaku. Saya sudah menurut, saya sudah ini, kenapa saya begini? Kalau itu udah sampai keluar, ini saya punya pala ini pusing. Dan waktu yang dihabiskan untuk mengobati penyakit rohani yang seperti ini jauh lebih lama dibanding mengobati penyakit jasmani. Jauh lebih lama. Yang pertama-tama, obat untuk orang Laodikia adalah lewati api. Ketika lewati api, maka mereka akan mendapat pakaian putih dan mata mereka akan melihat kekurangan mereka. Minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Laodikia ini adalah lambang dari jemaat. Tapi bukan orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Saudaraku, jemaat Laodikia bukanlah umat yang sisa. Ya, beberapa kali banyak orang yang bilang bahwa kita Advent adalah jemaat Laodikia. Orang yang ditebus, orang-orang kudus yang disebut di dalam Wahyu adalah umat yang sisa. Bukan jemaat Laodikia. Karena kalau masih dalam jemaat Laodikia, masih dalam karakter jemaat Laodikia, maka ia akan dimuntahkan. Tetapi dari jemaat Laodikia ini, yang sudah dimurnikan dalam api, inilah yang akan menjadi remnant. Inilah yang akan menjadi umat yang sisa. Inilah yang akan menjadi umat tebusan. Jadi bukan jemaat Laodikia yang akan ditebus. Bukan. Kalau masih karakter Laodikia, maka ini akan berakhir dengan penolakan. Tuhan akan menolak. Kita membahas ini minggu depan. Saya akan bagi ini berdasarkan waktunya, time prophecy-nya, supaya kita bisa melihat apa karakter dari jemaat-jemaat ini yang sesuai dengan zamannya. Ya, kalau saya bahas ini, kata kuncinya ada di dalam setiap ayat pertama dari setiap jemaat. Yesus memperkenalkan dirinya kepada tiap jemaat dengan cara yang berbeda-beda. Contoh, jemaat Philadelphia, Yesus katakan bahwa dia adalah yang memegang kunci Daud. Tetapi kepada jemaat Sardis, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Jadi tiap jemaat berbeda-beda cara Yesus memperkenalkan dirinya. Yesus tidak memperkenalkan dirinya dengan cara yang sama kepada setiap orang. Itu artinya kepada saudara dan saya, Yesus punya metode yang berbeda-beda. Kepada saya, laki-laki, perempuan, tua dan muda, anak-anak, orang tua, semua Tuhan punya cara masing-masing. Minggu depan kita akan belajar bahwa cara Yesus memperkenalkan dirinya kepada tiap jemaat menggambarkan masalah yang terjadi di dalam jemaat itu. Contoh,
Jemaat Efesus, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang berjalan di antara 7 kaki dian. Yang berjalan di antara 7 kaki dian, 7 kaki dian itu adalah terang. Kaki dian itu adalah kebenaran. Karena masalah dari jemaat Efesus adalah terangnya. Terangnya itu, kebenarannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi iman tanpa perbuatan. Yakobus 2:26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya Yesus menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang berjalan di tengah-tengah kaki dian. Dan di jemaat-jemaat yang lain, Yesus memperkenalkan dirinya dengan cara yang berbeda. Mudah-mudahan kita tidak ada yang menganggap bahwa jemaat yang sisa adalah Laodikia. Bukan. Laodikia bukan jemaat yang sisa. Dari Laodikia ini, yang bertobat, inilah yang akan menjadi jemaat yang sisa. Jemaat Laodikia bukanlah umat tebusan. Jemaat Laodikia adalah karakter dari sebuah jemaat atau karakter dari umat Tuhan yang sudah tidak tahu waktu akan kedatangannya lagi. Mereka tidak tahu waktu dan musimnya. Musim panas, mereka tidak kumpulkan makanan. Musim dingin, mereka keluar cari makanan. Tidak ada umat Tuhan yang tidak mengerti tentang waktu yang bisa disebut sebagai umat yang sisa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, minggu depan saya akan bagi ini menjadi satu urutan waktu. Minggu depan saya akan bagi ini menjadi urutan waktu, dan kita akan melihat bahwa jemaat-jemaat ini ada terjadi saat ini sesuai dengan pencobaan apa yang dialami. Kita akan belajar minggu depan untuk urutan waktu dari jemaat ini di masa yang sekarang ini ya, di masa yang sekarang ini, dan apa yang membuat, apa yang menjadikan umat yang sisa terpisah dari jemaat Laodikia. Kita akan belajar, dan saudara-saudara, kalau masih ada pertanyaan dipersilahkan. Tetapi kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan mungkin akan lebih banyak pertanyaan. Saat ini saya akan hanya jelaskan apa karakter dari tiap-tiap jemaat. Saya tidak bisa jelaskan semuanya sekaligus. Tadi saya berpikir, apakah saya jelaskan semuanya utuh, tapi hanya 2 jemaat. Minggu depan 2 jemaat lagi. Tetapi saya berpikir lebih baik saya jelaskan dulu semuanya. Baru besok, minggu depan, saya akan bagi lagi, bagi berdasarkan waktu nubuatannya. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan. Bila ada pertanyaan dari saudara-saudari semuanya, dipersilahkan. Oh, bisa dengar suara saya? Tapi ini Dengar. saya punya mati-mati. Dengar. Saya mau bertanya tentang ajaran Bileam tadi. Iya. Nah, ketika saya membaca itu Bileam ke buku apa ya? Imamat ya, atau buku apa ya? Lupa saya. Kan Tuhan waktu pertama kali dia bertanya kan Tuhan bilang jangan pergi, dia tidak pergi. Waktu kedua, sebenarnya kan kalau Tuhan sudah bilang sekali jangan pergi, ya jangan pergi. Tapi kedua kan dia bertanya karena sebenarnya dia tergiur. Itu tulisan menurut Roh Nubuat kayaknya saya baca. Nah, pertanyaan saya itu kan kedua, ketiga, kan tidak, akhirnya kan dia tidak melanggar gitu loh. Tetap dia tidak mengutuki Israel itu.
Nah, yang disebut dengan ajaran Bileamnya itu di mana? Karena dia apakah di keraguannya atau di mananya? Karena akhirnya tidak dia kutukin itu bangsa Israel sesuai dengan permintaan Balak. Nah, itu pertanyaan saya, di mana ajaran Bileamnya? Oke. Ini jemaat yang ketiga ya, Pergamus ya, Bu? Iya, Pergamus. Jemaat yang ketiga. Oke, kita buka ayatnya ya. Kita buka ayatnya. Mana tadi? Kita buka ayatnya di dalam Bilangan 22 ayat Oh iya, yang Bilangan. Iya, ya. Bilangan. Bilangan 22 ayat yang kelima. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam. Kita tahu ya, raja kepada Bileam ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia. Memanggil Bileam. Pesannya seperti ini, pesan raja. Ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah Bileam, dia panggil Bileam ya. Karena itu datanglah Bileam dan kutuklah bangsa itu untukku, sebab mereka ini lebih kuat daripada aku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa tangannya upah penenung. Jadi utusan-utusan ini menyampaikan pesan dengan uang ya, apa namanya, pundi-pundi di tangannya. Setelah sampai kepada Bileam, maka disampaikanlah kepadanya pesan Raja Balak. Lalu Bileam katakan, udah nginap aja di sini. Besok aku akan kasih jawabannya. Maka utusan-utusan Raja Balak nginep di tempat Bileam. Dan malam itu Tuhan datang kepada Bileam, dia tanya, siapa itu orang-orang yang nginep di situ? Lalu Bileam jawab, oh itu adalah utusan Raja Moab. Ya, Balak. Mereka menyampaikan pesan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia ucapkan atau dia ulangi lagi pesan yang disampaikan oleh para utusan. Lalu Allah berfirman, jangan pergi, jangan kutuk. Karena mereka sudah diberkati. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang terberkati. Pada waktu pagi dia tolak ya Bu, benar ya, dia tolak. Lalu utusan-utusan itu dia pulang ke Balak, dia bilang, oh nggak mau, si Bileam ini nggak mau datang. Lalu Balak utus lagi, lebih banyak lagi, lebih terhormat lagi, yang lebih besar lagi ya, yang jabatannya lebih tinggi. Sampai ke Bileam dengan upah yang lebih banyak. Jadi utusan-utusannya jabatannya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi, dan pundi-pundinya pun lebih banyak. Kemudian Bileam menjawab kepada pegawai utusan-utusan ini. Dia bilang, sekalipun pundi-pundinya sebesar istana, saya nggak bisa melanggar. Tapi dia suruh juga nginep aja di sini supaya nanti saya tanya Tuhan lagi. Artinya dia udah bilang satu istana pun saya nggak akan, tapi disuruh nginep. Ya, disuruh nginep. Kemudian Tuhan datang kepada Bileam pada waktu malam dan dia bilang, kalau memang orang-orang itu sudah datang untuk panggil, kau ikut saja. Maka Bileam pergi. Ya, malam itu ternyata Tuhan bilang Bileam harus pergi. Nah, ketika sampai pagi, itulah yang terjadi, keledai Bileam waktu dia pergi. Kemudian di tengah jalan, malaikat Tuhan menghalau jalannya, dan keledai yang betina, kemudian 2 orang pembantunya juga, keledai itu melihat pedang terhunus, kemudian masuk ke ladang, kemudian Bileam pukul keledainya itu, kemudian akhirnya sampai
berapa kali dia pukul? Ada 3 kali dia pukul, dan akhirnya meniaraplah keledai itu di atas tanah. Lalu Bileam marah. Ya, ini pukulan yang ketiga ini. Yang kedua dipukul, lari ke ladang, kemudian dipukul lagi, lari lagi ke arah yang lain, sampai akhirnya keledainya itu tiarap di tanah dan dipukul lagi. Sehingga akhirnya keledai itu berbicara. Dan pada saat itu Bileam matanya dibuka Tuhan. Ya, Bileam matanya dibuka Tuhan. Dan malaikat itu, Bileam bicara kepada malaikat itu, dia mengaku dosanya. Dia mengaku dosanya. Dan Tuhan bilang kepada Bileam, di situ malaikat Tuhan bilang kepada Bileam, pergilah, dia ulangi lagi perkataan yang tadi malam ya. Pergi, tapi kata-katanya hanya yang aku suruh. Itu 2 kali konfirmasi. Yang pertama Tuhan sendiri yang bilang, yang kedua malaikat yang bilang. Dan ketika sampai di Raja Balak, di Raja Moab, Raja sambut kedatangan Bileam, kemudian Raja bilang, ya Raja tanya, kenapa sampai harus 2 kali gitu kan? Kenapa saya harus sudah panggil kau tidak datang? Lalu kata Bileam, ini sudah datang, tetapi aku nggak bisa bilang apa-apa, karena nanti Tuhan yang akan ajar aku apa yang aku bilang. Itulah yang aku bilang. Kemudian Bileam pergi dengan Balak sampai ke satu tempat, lalu di sana persembahan dibuat, kemudian mendaki bukit Baal, dan di situ dia melihat bangsa Israel. Dan akhirnya Bileam katakan, bikinlah mezbah 7. Ya. Bikinlah, artinya gini, dia tahu bahwa dia tidak akan mengutuk. Dia sudah tahu dari awal. Ketika dia bilang perkataan Tuhan saja yang akan ku sampaikan, dia sudah tahu perkataan apa itu. Ya, perkataan apa itu. Tetapi di sini dibilang, Bileam bilang, bikin mezbah 7, bikin persembahan lembu 7, domba 7. Dan Balak menurut. Kemudian Bileam bilang, berdirilah di samping korban, tapi aku mau pergi. Kamu berdiri, Raja Balak disuruh berdiri, sementara Bileamnya pergi. Dan waktu Bileam pergi, dia katakan bahwa apa yang dikatakan Tuhan, itu lagi yang diulangi ya, apa yang dikatakan Tuhan, itulah yang akan kuberikan. Dan Allah memang katakan, dan perkataan yang dibilang Tuhan kepada Bileam adalah perkataan berkat. Ya. Balik ke Balak, ya, berkat untuk Israel. Lalu Bileam kan tadinya pergi memisahkan diri dari Balak, lalu dia kembali lagi. Dan Balak masih berdiri di situ dengan semua pemuka pemimpin-pemimpin Moab. Lalu Bileam mengucapkan puisi, ya, mengucapkan puisi, dan puisi ini adalah berkat, ya, berkat. Dan kemudian dia lakukan ini bukan hanya 1 kali, dia lakukan ini bukan hanya 1 kali, 3 kali. Iya, bukan hanya 1 kali. Dan 3 kali dia buat seperti itu, 3 kali juga dia Tuhan menaruh perkataannya ke dalam mulutnya. Dan Balak kecewa ketika mendengar ucapan-ucapan puisinya Bileam ini diucapkan sampai ke 3 kali. Kemudian setelah dilihat Bileam bahwa Tuhan maunya memberkati, Tuhan nggak mau mengutuk bangsa Israel. Ya. Sebenarnya ini udah sadar, Bileam udah tahu dari malam pertama waktu dia belum ikut pergi dengan suruhan itu, Bileam sudah tahu bahwa inilah yang akan terjadi. Dan ketika Bileam pandang ke depan, maka Roh Allah hinggapi dia. Dan dia ucapkan lagi yang ketiga kalinya ya. Yang ketiga kalinya diucapkan lagi di Bilangan pasal 24. Kemudian ayat yang ke-13, Bilangan 24 ayat 13, Bileam sekali lagi menegaskan, sekalipun Balak kasih aku emas perak 1 istana penuh, aku tidak sanggup. Ya, aku tidak sanggup. Dan sekarang ini aku sudah mau pergi kepada bangsaku. Ya, sekarang ini aku mau pergi kepada bangsaku. Artinya aku mau balik. Ya, aku mau balik.
marilah aku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Artinya, saya sudah nggak mau lagi urusan sama kamu, saya mau pulang. Lalu dia ucapkan lagi puisinya tentang nubuatan bangsa Moab, apa yang akan dilakukan bangsa Israel kepada bangsa Moab. Dan Bileam pulang ke tempat kediamannya, dan Balak juga pulang. Jadi sampai 3 kali, 2 kali dia mengucapkan berkat, 3 kali dia mengucapkan berkat, yang terakhir dia mengucapkan nubuatan atas pembalasan bangsa Israel kepada bangsa Moab. Nah, apa yang dilakukan Balak di sini, Bileam di sini yang dimaksud di dalam Wahyu pasal berapa tadi? Wahyu Pasal 2 ayat ayat yang ke-15, ayat yang ke-14. Ya. Keberatan, tapi aku mempunyai keberatan kepada kebenaran engkau, di antaramu ada beberapa yang menganut ajaran Bileam. Nah, itu kira-kira di mana ajaran Bileam yang tadi yang Tuhan keberatan gitu loh. Atau waktu dia mau konfirmasi ke... Halo Bu. Padahal kan Tuhan sudah, apakah karena dia minta konfirmasi lagi atau yang mana? Jadi gini. Karena happy ending kalau aku lihat. Iya, happy ending artinya Bileam sebenarnya nggak jadi mengutuk. Iya. Tetapi sebenarnya dari awal Bileam ini sudah menyerahkan hatinya kepada Balak. Kepada hadiahnya barangkali ya. Kepada hadiahnya, kepada tawaran Balak. Kepada tawaran Balak. Jadi sebenarnya dia sudah tahu jawaban Tuhan. Dari awal dia sudah tahu jawaban Tuhan bahwa tidak akan bisa dikutuk bangsa yang sudah diberkati. Tetapi dengan tawaran yang kedua, dia berpikir mungkin Tuhan akan berubah, sehingga dia suruh bangsa ini, utusan ini untuk nginep. Siapa tahu malam ini ada perubahan. Ya, siapa tahu di malam ini ada perubahan. Jadi sebenarnya Bu, hatinya Bileam tidak di dalam jalan kehendak Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan harus menghunus pedang. Karena kenapa? Karena dia tahu apa yang mau dilakukan oleh Bileam. Ya. Jadi kenapa malaikat Tuhan harus menghunus pedang di depan Bileam? Karena Bileam sudah punya rencana untuk menyebabkan bangsa Israel ini dikutuk. Dia sudah berencana. Dan tidak ada orang, artinya pada malam itu dia bersyukur dia diutus untuk pergi. Tetapi di perjalanan dia merasa bahwa ini adalah satu jalan buat dia untuk bisa menjalankan rencananya. Sehingga malaikat Tuhan merasa perlu untuk membunuh dia di sana. Karena dia jalan sudah dengan misi yang lain. Jadi kalau kita memang baca ini, tidak mungkin Tuhan mau bunuh dia. Tidak mungkin Tuhan mau bunuh dia kalau memang dia adalah utusan atau perpanjangan lidah Tuhan. Tetapi karena hatinya memang sudah diberikan kepada tawaran Balak. Hatinya memang sudah di sana. Hanya dia tidak bisa karena apa yang Tuhan taruh di mulutnya itu yang jadi. Itu sebabnya dia suruh bikin persembahan kan Bu, banyak. Kenapa dia suruh bikin persembahan banyak? Enggak. Kira-kira aja, nggak ada memang tertulis. Kira-kira aja. Ya, menunjukkan ini bahwa dia menyembah Tuhannya. Jadi Tuhan yang kamu sembah kan karena dia bilang kan bagimu dan bagiku gitu ya. Ya. Nah, Kira-kira jadi ini sogokan nggak? Sogokan. Nah, Bileam menyogok atau siapa yang menyogok ini? Bileam nyuruh Balak ngasih persembahan banyak untuk menyogok Tuhan. Kali-kali aja. Oh. Bujuk Tuhan lah dia ya. Iya. Kali-kali aja si Balak ini berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, kalau aplikasinya ke kita yang mana lah itu? Nah, jadi ini kan ayatnya dibilang meletakkan apa nih? Tunggu sebentar. Menyesatkan orang Israel, ya, menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi pada waktu bangsa Israel ini ada ceritanya lagi, Bu, di sini. Selain, tunggu sebentar ya, saya cari ya. Jadi setelah ini gagal, Bu, setelah ini gagal, Ya. kita Ya. cari. Nah, Tunggu, oke. Tapi Hah? ya, ini kan persembahan berhala. Tapi kan Ya. waktu zaman Rasul Paulus, Ya. itu kan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu kan juga sempat menjadi isu di murid-murid murid-murid Paulus lah kita sebut ya. Nah, kayaknya waktu itu Paulus tidak melarang. Karena siapa mau makan, barulah dia makan. Karena ya itu makanan gitu loh. Iya, itu makanan. Nah, jadi apakah konteksnya berbeda dengan ajaran Bileam ini? Masalahnya bukan makanan, Bu, di sini, Bu. Oh, yang di Wahyu bukan makanan ya, Bu? Bukan makan. Yang masalahnya adalah dia disuruh makan supaya kena kutuk sama Tuhan. Oh, itu batu sandungan tadi ya? Iya. Jadi bukan masalah makanannya, Bu. Beda dengan Paulus. Yang ajarannya Paulus, ini? Iya. Jadi saya suruh Ibu, udah nggak apa-apa, Bu. Sekolah aja hari Sabat, ya. Ujian aja hari Sabat, tapi jangan sekolah. Kuliahnya nggak usah ikut, ujiannya aja. Saya bilang gitu kepada Ibu supaya, misalnya ya, supaya Ibu nanti ada cacat sehingga tidak terpilih jadi ketua direktur Pathfinder, misalnya seperti itu. Ya, supaya ada cacat yang didapati di karakter Ibu, saya suruh Ibu makan persembahan berhala. Jadi bukan masalah makanannya ya yang disorot di sini. Oh, itu berarti beda kasusnya ini dengan kasusnya murid-murid Paulus ya? Beda, Bu. Kalau Paulus itu makanannya. Oke, ya. Kalau ini adalah di sini ajarannya ya. Di sini ajarannya ya. Iya. Saya suruh kamu makan supaya kamu berdosa. Kalau kamu berdosa, kamu kena kutuk nanti. Gitu. Oke, kasih, Lady. Thank you very much. Ada lagi teman-teman, saudara-saudara semuanya yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, kita serahkan closing statement pada Kak Lady, sekalian doa penutup. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita yang belajar firman Tuhan, yang meluangkan waktu untuk Bible study, sangat-sangat kita hangat di dalam pembelajaran firman Tuhan, bahkan berjuang untuk untuk country living, berjuang untuk tidak terima vaksin, berjuang untuk tidak sekolah hari Sabat. Saudara, itu bagus. Tetapi ingat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih Kristus harus tercermin dalam setiap gerakan-gerakan saya. Ketika saya Bible study, saya harus bisa satu karakter Kristus besok saya praktekkan. Kalau enggak seperti itu, maka kita akan tertipu. Saudara, yang bisa menipu itu bukan hanya Balak, bukan hanya Bileam, ajaran Bileam, bukan hanya ajaran Isabel yang menipu, bukan hanya ajaran Nikolaus yang menipu, tapi Bible study dan pelajaran nubuatan juga bisa menipu kita. Saudara, terus terang saja bahwa saya nggak tahu apakah ada yang sudah country living selain Ibu Tiwi di sini. Tetapi dosa yang selalu mengintai di country living adalah
kasih menjadi dingin. Karena saya punya ladang, karena saya mau tanam bahan makanan saya, karena saya mau urus anak saya, karena saya mau belajar firman Tuhan, dan karena memang tidak ada tetangga di sebelah kiri dan kanan saya, maka kasih saya menjadi semakin dingin. Diam di rumah, dengan suasana yang dingin, udara yang dingin, sejuk, belajar Alkitab, nonton Zoom, nonton YouTube, sinyal kencang, pakai WiFi, tenang, tidak perlu untuk perhatikan, tidak perlu untuk menyatakan kasih. Saudara, ancaman-ancaman dari setiap jemaat ini berlaku untuk siapa saja. Jemaat Efesus untuk orang yang militan belajar Alkitab. Jemaat Smyrna adalah orang yang teraniaya. Masalahnya orang Pergamus adalah orang yang berkompromi dengan dunia. Tiatira adalah orang yang gila-gila pelayanan, tapi nggak punya dasar yang jelas. Sardis adalah orang yang minoritas dan hampir mati, hampir punah. Philadelphia adalah orang-orang yang menanti kedatangan Kristus. Laodikia adalah orang yang sudah lama dalam kebenaran, tapi tidak mengerti waktunya. Saudara-saudara, masalah saya semua ada di sini. Di karakter 7 jemaat ini. Masalah saya ada di sana semua. Mari bertobat. Ya, mari bertobat. Jangan pikir saya sudah selamat, jangan pikir saya sudah belajar, tetapi setiap hari tanyakan, berdoalah seperti pemungut cukai. Jangan tunjukkan kebenaran, jangan tunjukkan pelayanan, jangan bangga dengan apa yang sudah kau buat untuk gereja, jangan bangga apa yang sudah kau buat untuk Tuhan. Tapi rendahkan hati, selidiki lebih dalam. Kalau belum ketemu cacat karakter, berarti belum pakai salep mata. Belum pakai. Kalau sudah pakai salep mata, pasti bisa lihat. Dan kalau belum dapat salep mata, berarti belum di api, belum pernah lewat api. Karena orang yang sudah pernah lewat api adalah akan melihat. Jadi saudaraku, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah berkali-kali dicobai, sudah berkali-kali diuji. Tapi apakah sudah melihat sekarang? Belum. Saya mau bawa satu perumpamaan tentang orang buta yang dimelekkan oleh Yesus. Dia dibawa oleh teman-temannya untuk disembuhkan oleh Yesus. Dan ketika Yesus lihat apa yang kau inginkan, teman-temannya katakan dia buta. Dan Yesus ajak dia, pegang dia untuk keluar dari kampung. Ketika Yesus hanya berdua saja dengan dia, maka Yesus menyembuhkan matanya. Dan ketika Yesus menyembuhkan matanya, menyentuh matanya, Yesus tanya kepada orang buta itu, apa yang kau lihat? Lalu orang buta itu katakan, saya melihat orang berjalan tapi seperti pohon. Ketika dia katakan, saya melihat orang berjalan seperti pohon, Yesus sentuh lagi matanya, baru kesembuhannya sempurna. Saudaraku, Yesus sebenarnya tidak perlu 2 kali, 3 kali untuk menyembuhkan orang. Bahkan hanya dengan kalimat yang singkat saja, Yesus bisa sembuhkan orang. Tetapi ini adalah refleksi dari kehidupan manusia. Saudara, masalah kita adalah masalah ke-7 jemaat ini. Kalau saya masih lihat manusia itu seperti pohon, nggak peduli sama manusia, berarti saya perlu di-retouch oleh Yesus. Saya perlu disentuh ulang oleh Yesus. Ketika hati saya tidak tersentuh dengan penderitaan orang lain, saudara, kita belum melek. Salep mata belum ada. Mari kita minta supaya Yesus sentuh ke lagi kita. Supaya kita melihat orang seperti orang.
Jangan ngelihat orang seperti pohon, lalu memperlakukan pohon, tanaman, binatang peliharaan seperti orang. Kebalik ya. Orang kesusahan kita nggak tahu. Tapi untuk mikirin binatang peliharaan dan tanaman kita dan kebun kita, luar biasa kita berusaha. Ini perlu sentuhan ulang. Mata belum dimelekkan, salep mata belum diperoleh, api belum memurnikan. Mari undang Roh Kudus supaya saat ini ketika api datang, nggak usah takut sama api, karena setelah api akan ada pakaian putih dan salep mata. Ini keuntungan buat kita. Mari lewati api itu supaya kita bisa melihat apa yang kurang di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sentuh kami lagi. Berikan kami pertobatan supaya kami dapat melihat. Bapa, kalaupun kami sudah melewati api pemurnian berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama, hasilnya kami tetap tidak bisa melihat kekurangan kami, melainkan hanya kelebihan-kelebihan kami yang kami pertonjolkan. Tolong kami, Bapa. Tolong kami untuk lebih rendah hati lagi. Tolonglah supaya dari kata-kata kami keluar kata-kata yang hina, yang menghinakan diri, yang merendahkan diri. Bapa, bukan hanya di hadapan Tuhan kami menghinakan diri kami. Bukan hanya di hadapan Tuhan secara tersembunyi kami merendahkan diri kami. Biarlah kami dipandang rendah di dunia ini. Biarlah di hadapan orang kami tidak segan-segan untuk merendahkan diri kami. Supaya sentuhan Tuhan yang kedua kali akan membuat mata kami melek dan kami akan melihat orang seperti orang. Melihat pohon seperti pohon. Melihat segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Supaya kami bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kasih karunia Tuhan dan karakter Kristus yang akan membedakan kami dari semua pelajar-pelajar Alkitab tangguh di seluruh dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih, Lebi. Tuhan berkati. Kita sore ini kita berharap dapat bertemu kembali